Kini lautan dipenuhi sampah plastik yang mengapung, menjerat makhluk hidup dan mencemari ekosistem. Setiap tahun jutaan ton plastik dibuang ke alam dan bertahan ratusan tahun tanpa terurai. Namun harapan itu ada, bayangkan pemandangan berubah, pepohonan hijau dan udara segar mengalir bebas. Semua itu mungkin tercapai dengan inovasi baru yaitu polimer biodegradable. Polimer biodegradable adalah jenis plastik yang dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme menjadi air, karbon dioksida, dan biomasa. Polimer ini berbeda dengan jenis plastik yang biasa, karena plastik yang biasa membutuhkan waktu ratusan tahun untuk bisa terurai. Terbukti polimer ini jauh lebih cepat terurai dan ramah lingkungan. Ada 3 jenis polimer. Yang pertama adalah PLA, yaitu polimer yang terbuat dari pati jagung, pati tebu, dan pati singkong. Biasanya digunakan untuk alat makan sekali pakai. Yang kedua ada PHA, yaitu polimer yang terbuat dari mikroorganisme melalui proses fermentasi. Biasa digunakan sebagai kemasan dalam makanan, produk medis, dan alat pertanian. Ketiga adalah PBAT, yaitu polimer yang bersifat biodegradable dan konvensional, di mana polimer jenis ini digunakan dalam bentuk kantong belanja, terus mulsa pertanian, dan lain-lain. Nah, untuk proses pembuatan polimer biodegradable itu sendiri, yang pertama itu dengan menggunakan bahan alami seperti pati jagung, singkong, ataupun tape. Selanjutnya difermentasi dan disintesiskan, yang dimana bahan alami yang kita pilih difermentasi menggunakan mikroba, lalu diubah dan diproses menjadi polimer. Selanjutnya, polimer yang dirubah itu kita ubah menjadi dalam bentuk plastik, seperti kemasan, kantong, alat makan, dan lain-lain. Yang pertama, polimer ini tidak menghasilkan limbah jangka panjang dan mudah terurai secara alami, sehingga akan mengurangi pencemaran lingkungan, baik itu tanah maupun lautan. Yang kedua adalah mengurangi emisi karbon. Seperti yang kita tahu, bahwasannya polimer ini terbuat dari bahan alami seperti pati, selulosa, dan polilaktat, sehingga akan lebih sedikit menghasilkan emisi karbon dibandingkan dengan penggunaan plastik biasa. Dan yang terakhir adalah bisa mendorong inovasi berlanjutan dan ekonomi secara lestari, yaitu dengan industri hijau. Tantangan yang pertama antara lain adalah kualitasnya tidak bisa menyaingi polimer konvensional. Jadi harus dilakukan penelitian lebih lanjut agar kualitasnya bisa menyaingi polimer konvensional pada saat ini. Tantangan yang kedua adalah biaya produksi yang sangat tinggi. Jadi biaya produksinya ini harus bisa diturunkan agar produksinya bisa menjadi efisien. Nah, potensi masa depannya itu kita bisa mengurangi sampah plastik yang sangat sulit terurai, sehingga nantinya di masa depan diharapkan sampah-sampah plastik bisa berkurang. Bumi ini indah, tapi perlu kita jaga. Dengan inovasi polimer biodegradable, kita bisa mulai perubahan kecil untuk masa depan yang lebih bersih. Mari rawat bumi, rumah kita bersama, agar lebih asri dan lebih berkelanjutan.